Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian kitab Bulughul Maram. Maka senantiasa kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat dan salam mudah-mudahan berlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas terkait dengan bab wudu, yaitu subbab yang berkaitan dengan membasuh sepatu atau kauf. Jadi membasuh sepatu ini maknanya adalah ketika kita berada di sebuah perjalanan, atau mungkin yang lebih mudah kita gambarkan adalah kondisi mungkin Bapak tentara yang bertugas di pedalaman ya, untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang dalam menjalankan tugas itu tidak memungkinkan baginya untuk melepas sepatu. Lalu bagaimana dengan cara berwudunya, berapa lama dia boleh menggunakan sepatu itu tanpa melepasnya ketika wudu? Ini yang akan diterangkan di dalam pembahasan kesempatan yang berbahagia ini. Karena syariat Islam itu adalah bersifat mudah karena Allah tidak menghendaki kita kesulitan. Allah membebani kita sebatas apa yang sanggup dan mampu kita laksanakan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi seperti itu. Oleh karena itu dalam hal ini kita mengenal istilah rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah dan Rasulnya dalam menerapkan syariat. Contohnya yang paling mudah, rukhsah itu ketika tidak ada wudhu kita boleh, tidak ada air kita boleh bertayamum. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sholat berdiri tidak mampu, kita boleh sholat dengan duduk dan seterusnya. Demikian pula ketika kita dalam suatu perjalanan, di mana pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melepas sepatu, maka Islam pun memberikan tuntunan kepada kita bagaimanakah cara melakukan wudhu tanpa melepas sepatu itu. Baik, kita akan membahas hadis yang ke-56. An Sofwan ibni Asalin radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sofyan bin Asal berkata, Nabi SAW pernah memberikan perintah kepada kami, ya'muruna ida kunna safron ala alla naszi'a kifafana salasata ayami walayaliyahunna ila min janabatin walakim min ghaiti wa ya'u wa bauli wa naumi. Yang artinya bahwa Sofyan bin Asal berkata bahwa Nabi SAW pernah memberikan perintah kepada kami, yaitu jika kami sedang bepergian, kami diperintahkan untuk tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Jika hanya karena buang air besar, kencing dan tidur. Lain halnya jika karena junub, maka sepatu harus dilepas karena mandi. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Tirmizi. Dalam hadis yang ke-57 dikatakan, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayami walayaliyahunna lil musafir wa yauma wa lailatin lil mukim, yakni bil masih alal kufain.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata mengenai hukum mengusap sepatu, Nabi SAW memberikan kebolehan selama 3 hari 3 malam untuk musafir, orang yang bepergian, dan sehari semalam untuk orang yang mukim atau berdomisili. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita melihat dari 2 hadis ya, 56 dan 57 ini, kita akan menemukan berbagai macam hikmah yang terkandung di dalam 2 hadis ini. Yang pertama adalah wajib melepas sepatu ketika berhadas besar walaupun waktu 3 hari belum berlalu. Jadi kalau seandainya seseorang itu memakai sepatu, Pak tentara tadi itu bertugas di pedalaman ya. Kemudian pada saat tidur dia itu mungkin mimpi basah ya, yang mengharuskan dia mandi, maka walaupun belum 3 hari itu pada saat dia mau membersihkan diri dari junub tadi yang tentunya dengan mandi, maka otomatis pada saat mandi itu sepatunya harus dilepas walaupun itu belum 3 hari. Karena batasan dalam hadis ini bagi seorang musafir itu wudhunya tanpa melepas sepatu cukup membasahi bagian atas dari sepatu itu adalah 3 hari batasan maksimalnya ya. Tetapi apabila dalam masa sebelum 3 hari itu ya, seseorang musafir tadi itu mimpi basah yang mengharuskan dia mandi, maka sepatunya harus dilepas gitu. Ya, seperti itu penerapannya ya, karena batasan yang diperbolehkan Rasulullah untuk musafir untuk terus bersepatu berdasarkan hadis nomor 56 dan 57 ini, musafir itu adalah 3 hari, sedangkan mukim orang yang berdomisili itu 1 hari ya, pada cuaca dingin contohnya ya, sehingga orang tidak mau melepas sepatu, maka boleh ketika berwudu tidak perlu melepas sepatunya, tidak perlu membasuh kakinya ketika wudu, tetapi cuma membasahi bagian atas dari sepatu itu. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang ke-56 dan 57 ini, wajib melepas sepatu setelah masa diperbolehkannya mengusap sepatu itu habis. Artinya dalam kedua hadis tadi terangkan bahwa batasan maksimal bagi seorang musafir itu memakai sepatu yang ketika berwudunya itu cuma mengusap bagian atas dari sepatu itu ya, maka batasannya adalah 3 hari. Artinya bahwa selepas 3 hari dia harus dalam kondisi normal. Itu ketika dia berwudu, dia harus melepas sepatu, itu dan membasuh kedua kakinya dengan air. Bagi mereka yang mukim ya, atau orang yang berdomisili, batasannya adalah 1 hari. Maka setelah 1 hari, ya, ketika dia berwudu, ya, maka dia ketika membasuh kaki itu wajib untuk membasahi dengan air, melepas sepatu dan membasahi air. Hanya 1 hari saja dia itu ya, dalam keadaan ketika berwudu cukup membasuh sepatu bagian atas saja. Jadi ini adalah merupakan ketentuan batasan waktu bagi musafir tanpa melepas sepatu ketika wudu, cukup membasuh bagian atas sepatu 3 hari. Bagi mukim ya, atau mukimin orang yang berdomisili itu 1 hari. Dan dari hadis ke-56 dan 57 ini, menurut jumhur ulama, penetapan waktu diperbolehkan mengusap kup terputus ketika melewati masa 3 hari dalam perjalanan dan 1 hari bagi yang bermukim. Jadi sebagaimana yang kami jelaskan di atas, jadi apa itu seandainya mungkin bagi musafir itu ya, itu
perjalanannya, ya, Pak tentara tadi dalam mungkin melakukan penjagaan kedaulatan NKRI itu jalannya itu membutuhkan waktu mungkin berminggu-minggu, maka ketentuannya adalah 3 hari. Ketika wudhu cukup membasuh sepatu bagian atas 3 hari, setelah itu ada jeda 1 hari dan membasuh air, ya. Kemudian dilanjut lagi 3 hari berikutnya ketika berwudhu, ya, cukup membasuh sepatunya di bagian atas tanpa melepas sepatu, ya. Seperti itu caranya. Jadi 3 hari, ya, berwudhu tanpa melepas sepatu, cukup mengusap sepatu bagian atas, ya. Kemudian jeda 1 hari, ya, wudhunya normal. Kemudian 3 hari lagi seperti itu. 3 hari lagi dia boleh berwudhu, ya, tanpa melepas sepatu, cukup membasahi bagian atas sepatu itu. Seperti itu penerapan dari pendapat jumhur ulama seperti itu. Jikalau musafir itu ketika berjalan itu membutuhkan waktu yang lama lebih dari 3 hari, dengan cara jeda 3 hari, jeda 1 hari, kemudian 3 hari dan seterusnya. Tetapi, ya, ada pendapat mazhab Maliki, ya, yang mengatakan bahwa tidak ada batasan waktu untuk mengusap sepatu. Waktu mengusap sepatu hanya terputus saat seseorang dalam keadaan junub. Jadi menurut pendapat Imam Maliki bahwa tidak ada keharusan harus jeda. Tidak ada keharusan harus jeda. Seandainya perjalanan itu ditempuh 9 hari, maka selama 9 hari itu boleh saja seorang musafir itu tetap ketika berwudu itu dengan menggunakan sepatunya, dengan cukup mengusap sepatu bagian atas saja. Itu pendapat Imam Maliki. Batasan di mana seseorang yang musafir itu wajib melepas sepatu dan wudhunya itu dalam kondisi normal, itu adalah ketika si musafir tadi junub, mungkin karena mimpi basah ketika dia sedang melakukan perjalanan, maka itu mengharuskan dia untuk melepas sepatu, karena orang yang junub itu diharuskan untuk mandi. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan batasan waktu terkait dengan kapan seseorang itu boleh, ya, ketika berwudu itu tetap menggunakan sepatu, ya, tanpa melepasnya dan cukup membasahi sepatu bagian atas. Jadi kondisi yang ada pada hadis ini kita pahami adalah dalam kondisi di mana suatu daerah ada seseorang yang melakukan perjalanan, ya, di suatu tempat, ya, di mana dia tidak menemukan tempat ibadah dan sebagainya, atau kalau dalam kondisi normal, ya, dalam cuaca yang sangat dingin sehingga kalau dilepas sepatunya itu akan sangat berbahaya bagi kesehatannya, maka memakai sepatu itu diperbolehkan. Cara berwudunya cukup mengusap ketika bagian kaki, itu cukup mengusap sepatu bagian atas saja. Kemudian hadis yang ke-58, An Thauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa'amarahum ayyamsahu alal asaib yu'nil amaim wa tasakhini ya'nil hifaf. Yang artinya Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengirim sejumlah pasukan. Beliau memerintahkan mereka agar mengusap serban-serban dan sepatu-sepatu mereka ketika berwudu, tidak perlu melepasnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, dari hadis yang ke-58 ini ada ruksoh lagi, kita menemukan ruksoh lagi bahwa ketika seseorang itu sedang musafir. Contohnya tadi hadis ini adalah pada saat prajurit tentara itu sedang berperang, ya, yang mengharuskan dia terus memakai topi baja, ya, topi pelindung, ya, kemudian sepatu laras, ya. Maka pada waktu dia berwudu dia tidak perlu untuk melepas topinya itu. Nah,
tidak perlu melepas topi bajanya itu. Cukup dia mengusap-usap topi bajanya itu dengan air, ya. Kemudian kalau sepatu ya cukup dia itu mengusap-usap sepatu larasnya itu bagian atas, seperti itu. Karena di sini digambarkan tentara Rasulullah itu diperkenankan oleh Rasulullah tidak melepas sorban, tapi cukup membasahi sorbannya itu dengan air dan membasahi sepatunya itu dengan air, bagian atas sepatunya itu dengan air. Jadi sekali lagi ini kondisi-kondisi yang tidak normal, di mana kondisi-kondisi normal dalam bahasa Islam itu darurat. Itu memungkinkan ketika seorang menjalankan syariat itu ada ketentuan yang namanya rukhsah, keringanan. Sehingga agama Islam itu menunjukkan suatu syariat yang mudah diaplikasikan, mudah diterapkan ketika dalam kondisi-kondisi darurat dia memberikan solusi kemudahan bagi umatnya. Sehingga menjalankan syariat tetap dijalankan tanpa memberatkan pelaku syariat itu atau manusianya, tidak memberatkan seorang muslim dalam menjalankan syariat itu. Ini hadis yang ke-58. Dan hadis yang ke-59, An Umar mauqufan wa an Anas maufu'an idza tawadu ahadukum bala bisa kufaihi falyamsah alaihima wa yuslah fihima wala yahlafhuma insa'a ila min janabah. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu secara mauquf, ya, redaksi hadisnya diucapkan oleh para sahabat, dan dari Anas radhiyallahu anhu secara marfu, redaksi hadisnya diucapkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang di antara kamu berwudu kemudian ia mengenakan sepatunya, maka hendaknya ia mengusap bagian atas sepatunya, dan jika mau ia dapat sholat dengan sepatu itu tanpa perlu melepasnya, kecuali jika karena junub, maka harus dilepas ketika akan mandi junub. Ya, jadi terangkan pada hadis ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, mengenakan sepatu harus dalam keadaan suci, yaitu dengan menggunakan air. Artinya bahwa ketika kita ini istilahnya akan menggunakan sepatu, ya kita musafir, lebih diutamakan kita sebelum berangkat itu memiliki wudhu dulu. Jadi ketika kita mau berangkat musafir, kita masih punya wudhu. Ya, sehingga ketika kita di tengah perjalanan itu kita berangkatnya zuhur, mungkin bisa menjalankan sholat asar dengan satu wudhu, seperti itu. Ini juga hadis menerangkan tentang keutamaan dawamul wudhu, keutamaan yang menerangkan tentang pentingnya menjaga wudhu. Bahkan dalam satu hadis itu orang yang senantiasa dawamul wudhu, menjaga wudhunya, artinya dalam keadaan apapun dia dalam keadaan suci, maka para malaikat akan memberikan penjagaan. Dan yang kedua, mengusap sepatu merupakan sebuah keringanan atau rukhsah dan bersifat pilihan, boleh diambil, boleh tidak. Artinya bahwa rukhsah itu merupakan kelonggaran syariat. Maka terserah bagi pelaku syariat itu, orang muslim itu, apakah mengambil syariat itu atau tidak. Sama dengan seseorang yang melakukan perjalanan musafir sejauh 120 km, Imam Syafi'i dia diperbolehkan untuk melakukan jamak atau jamak qashar, atau kalau dia tidak ingin melakukan jamak ataupun jamak qashar, dia boleh saja mengambil mengerjakan sholat dengan normal. Luhur ya di waktu luhur 4 rakaat, asar ya di waktu asar 4 rakaat, boleh saja, tidak ada larangan. Hanya saja dalam kebiasaan Rasulullah, dalam suatu hadis dikatakan, apabila kepadaku ya diberikan rukhsah, maka pasti aku ambil. Ini Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya, apabila beliau itu dalam menjalankan syariat, ya, kemudian ada rukhsah dalam menjalankan syariat itu, maka Rasulullah itu mengambil rukhsah itu. Itu contoh dari Rasulullah, karena Rasulullah sekali lagi memberikan keteladanan kita
syariat itu mudah, jangan dipersulit ya. Karena ketika kita tidak mengambil rukhsah itu menyulitkan diri kita sendiri. Contohnya ketika kita bermusafir itu kan, kita boleh menjamak, boleh mengqashar, boleh menjamak, qashar. Itu artinya kita diringankan oleh syariat ini sehingga banyak waktu yang bisa dimaksimalkan untuk keperluan musafir tadi. Nah, sehingga ketika tiba waktu asar karena sudah jamak takdim ya, jamak qashar takdim, dia tidak perlu untuk mengerjakan sholat asar di waktu asar itu karena sudah dijamak qashar di waktu dulu tadi. Sehingga ada waktu ketika asar itu waktu asar itu datang ya, dia bisa menggunakan waktu itu untuk menyelesaikan urusan-urusan. Nah, musafir itu kan biasanya dia memiliki tanggung jawab terkait dengan urusan-urusan itu yang sifatnya adalah segera. Dan yang ketiga, boleh melaksanakan sholat dalam keadaan mengenakan sepatu. Sekali lagi ini adalah kondisi-kondisi ketika kita berada di tanah lapang atau mungkin di tengah hutan ya, yang kalau diukuran di sini ini kalau dulu zaman dulu masjid-masjid itu kan belum ada ubinnya, belum ada keramiknya, sehingga tidak mengharuskan dia melepas sepatu zaman dulu. Nah, sekarang kan tidak, setiap masjid itu ada keramik, granit dan sebagainya, sehingga tidak mungkin dia mengenakan sepatu itu. Jadi ketentuan boleh melaksanakan sholat dalam keadaan menggunakan sepatu dalam konteks zaman sekarang ini itu adalah di tempat-tempat lapang ya, ataupun di tempat-tempat masjid di hutan ya, ataupun areal lapangan ya, yang tidak mengharuskan dia untuk melepas sepatu pada saat dia menjalankan wudhu, tapi cukup membasahi bagian atas sepatu itu dengan air saja. Kemudian hadis yang ke-60, Ba'an Abi Bakar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu raqasa lil musafirin salasati ayam balayali hunna wadil mukimi yauma balaylatin ida tatahara fala bisa kufain ayam saha alaihima. Dari Abu Bakrah diriwayatkan bahwa Nabi SAW memberikan kemudahan bagi musafir sebanyak 3 hari 3 malam dan bagi mukim berdomisili sebanyak sehari semalam, yaitu kemudahan apabila ia telah bersuci dan memakai kedua sepatunya, ia cukup mengusap bagian atasnya saja. Jadi sekali lagi hadis ini mengulangi dari hadis ke-56 dan 57 yang menyatakan satu, batasan waktu diperbolehkannya mengusap sepatu adalah tidak melewati 3 hari bagi mereka yang bepergian dan 1 hari bagi mereka yang berdomisili. Ini menjelaskan hadis 56-57 tadi. Ketika mengenakan sepatu harus dalam keadaan suci, yakni dengan menggunakan air, bukan dengan tayamum. Artinya bahwa ketika kita ini mau bepergian dan menggunakan sepatu dan memang nanti kita mengetahui bahwa dalam perjalanan nanti tidak memungkinkan melepas sepatu, maka ketika itu kita disarankan, disunahkan untuk berwudu dulu. Jadi tidak bertayamum, berwudu dulu, baru mengenakan sepatu, baru bepergian. Dan yang ketiga, mengusap sepatu termasuk rukhsah karena adanya peralihan dari hukum yang berat kepada hukum yang ringan. Jadi artinya rukhsah itu dalam kondisi di mana kondisi darurat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan pada kondisi normal. Dan kondisi darurat pun dalam syariat Islam ya terkadang kita boleh memakan bangkai. Tapi darurat itu dibatasi waktu. Darurat itu dibatasi waktu. Ya, tidak boleh kita menentukan standar darurat selamanya, tidak boleh. Darurat itu dibatasi waktu. Maka sama dengan ketika kita dibolehkan memakan bangkai itu darurat. Selama memang hanya itu yang bisa dimakan. Dan ketika kita menemukan makanan yang halal, maka bangkai itu harus ditinggalkan. Sama seperti ini. Ketentuan dalam syariat agama Islam itu juga demikian.
dalam kondisi kondisi yang normal memang kita harus berwudu dengan melepas sepatu. Tapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita melepas sepatu karena kondisi cuaca, kondisi medan, maka wudunya bisa ketika basuh kaki tanpa perlu melepas kaki, melepas sepatu, cukup membasahi bagian atas sepatu dengan air. Dan yang terakhir dari subbab ini adalah hadis ke-61, wa an Abi bin Imran radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu ala kufain qala na'am qala yauma qala na'am qala wa yaumaini qala na'am qala wa salasatin qala na'am wa masita. Yang artinya dari Ubair bin Imarah radhiyallahu anhu, dia bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya mengusap kedua sepatuku itu? Maka Rasul menjawab, ya. Ia bertanya, 2 hari boleh? Rasulullah menjawab, ya boleh. Ia bertanya lagi, 3 hari boleh? Ya, 3 hari boleh. Rasulullah kemudian mengatakan, ya boleh berapa lama pun kamu mau. Ini, jadi menurut keterangan hadis yang ke-61 ini tidak ada batasan-batasan yang berkenaan dengan waktu. Selama dia menjadi musafir, ya, dan dia ingin menggunakan rukhsah tadi dengan berwudu, tetap memakai sepatu, membasahi atasnya sepatu dengan air, itu diperbolehkan. Tidak ada batasan 3 hari ya, dalam hadis ini. Jadi boleh kapan, berapa lama dia inginkan. Karena musafir biasanya menempuh perjalanan biasanya kan bisa 1 minggu, bisa 2 pekan dan sebagainya. Itulah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, Bapak Ibu, terkait dengan bab wudu, subbab daripada membasuh sepatu ya, tanpa melepas sepatu ketika wudu, ketika kita dalam kondisi memanfaatkan rukhsah dalam kondisi darurat. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ya, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa bermajelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.